wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa bertatap muka meskipun via online. Salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW yang mana atas usaha beliau, semangat beliau, kita bisa dihantarkan kepada zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah mengenai remaja di masa modern. Apa sih yang terpikirkan di benak kalian jika mendengar kata remaja? Pasti kalian berpikir remaja itu saya. Remaja itu anak baru gede atau ABG. Remaja itu anak muda yang mana canggih-canggih. Remaja itu bisa disebut dengan anak puber juga. Jadi, apa itu remaja? Remaja adalah bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh dunia. Remaja sendiri juga merupakan generasi penerus bangsa yang mana suatu saat akan menjadi calon dari pemimpin suatu negara ataupun bahkan pemimpin suatu bangsa. Kita semua sebagai remaja pasti ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Nah, apakah menjadi remaja yang unggul itu dengan kita sering membaca buku saja? Menjadi kutu buku? Atau duduk bersantai? Tidak, bukan itu sebenarnya remaja yang unggul itu. Tahu nggak sih, gaul itu merupakan kunci nomor 1 karena untuk menjadi remaja unggulan kita harus mempunyai sebuah strategi. Antara lain, di sini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu harus gaul dengan orang tua. Jika seorang remaja sudah gaul dengan orang tuanya, maka otomatis remaja itu akan semakin dekat dengan keluarganya, khususnya kedua orang tuanya. Pasalnya, jika remaja itu sudah akrab atau dekat dengan kedua orang tuanya, insya Allah Allah akan memberikan ridhonya melalui ridho orang tua. Yang mana statement tersebut terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi ridho Rabbi fi ridho walidain, yang mana ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, gaul dengan guru. Kenapa demikian? Guru merupakan pengganti orang tua kita ketika kita di sekolah. Bayangkan saja apabila guru tersebut mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelancaran, dengan penuh keridhaan, maka ilmu yang akan kita dapat itu semakin bermanfaat ke depannya. Nah, hadis tersebut berbunyi, man 'allamani harfan faqad kuntu abadan. Yang artinya, siapa yang mengajarkanku 1 huruf saja, maka aku rela menjadi hamba sahaya baginya. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yakni gaul dengan teman. Kita lebih sering menghabiskan waktu dengan teman, bukan? Nah, teman sejatinya adalah teman yang bisa menghantarkan kita menuju jalan kebaikan. Teman sejati juga yang selalu mendukung kita dalam keadaan apapun, di saat kita susah maupun senang. Teman sejati juga
dapat menguatkan kita atau mendukung kita agar menjadi remaja yang unggulan. Tapi awas dan hati-hati ketika memilih seorang teman. Di sini kita diharuskan untuk berhati-hati memilih teman agar tidak salah memilih. Karena ada teman yang di saat kita susah atau membutuhkan malah menjauh dari kita. Dan ada pula teman yang mau membantu kita, menemani kita di saat kita susah maupun senang. Jadi kita harus waspada dengan hal itu semua. Jangan sampai kita terlena dengan kesenangan berteman. Jadi kita harus waspada dengan itu semua agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin jauh pula kita melangkah, semakin banyak pula yang kita tahu. Nah, oleh sebab itu, kita harus waspada atau tidak terlena atau tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat kita rugi nantinya. Entah itu rugi lahir maupun rugi batin. Apalagi saat ini di bulan Ramadan, kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk dari orang-orang yang sabar dan beriman? Di mana saat ini merupakan zaman yang sangat modern sekali, yang canggih sekali. Ketika kita sedang merindukan seseorang dan kita telah dipisahkan oleh jarak misalnya, kita bisa telepon lewat WhatsApp atau bisa lewat Skype, canggih sekali. Dan juga saat ini kan lagi lockdown. Nah, ketika kita ingin menemukan informasi, kita bisa membuka Facebook, Google, pokoknya yang berhubungan dengan internet. Jadi segala sesuatu di zaman sekarang ini serba canggih. Kita mau makan saja bisa tinggal GrabFood atau GoFood. Segala bentuk dari kemajuan teknologi tersebut itu sebuah kemajuan yang mana di setiap mudah pasti ada susah, dan setiap ada kemajuan pasti ada kemunduran. Hanya ada satu kuncinya, yakni hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah dibutakan oleh nikmatnya dunia tanpa memikirkan kelak di akhiratnya. Teman-teman yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwadanihi, au yumajjasanihi, au yunsoronihi." Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menentukan anaknya itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karenanya, janganlah menunggu hingga hari esok, tapi mulailah dari sekarang. Marilah kita menjaga keimanan kita dari rayuan keindahan dunia. Jangan sampai terlena dengan keindahan dunia semata. Sekarang, siapkanlah diri kita untuk menyongsong kesuksesan. Giatlah belajar, teraturlah jalani kehidupan, dan sering-seringlah untuk berdoa. Insya Allah, hidup kita akan sukses. Jadi jangan sia-siakan hidup kita selagi kita hidup di dunia. Perbanyak kebaikan kita agar bisa menjadi bekal kelak di akhirat. Jangan sia-siakan hidup kita, karena sedetik kita hidup di dunia itu sangatlah berarti untuk menentukan hidup kita di akhirat kelak. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ceramah
saya sampaikan tadi membuahkan sebuah manfaat bagi teman-teman semua. Ada sedikit pantun yang akan saya sampaikan. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah dulu ke Pariaman. Bagus tidaknya ceramah saya tadi, yang penting bisa nambah pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.